DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna pada Rabu 27 Agustus 2025 dengan agenda kesepakatan bersama atas rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2025. Dalam rapat tersebut, DPRD bersama pemerintah Kabupaten Nganjuk menyepakati terkait KUA dan PPAS yang akan menjadi dasar penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2025. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kesepakatan ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah yang menjadi prioritas, serta menyesuaikan arah kebijakan anggaran dengan situasi dan kondisi terbaru. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh DPRD dalam proses pembahasan anggaran. Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan efisiensi guna memastikan situasi Nganjuk tetap kondusif. Kita sudah ada perubahan ke-6 kali ya. Akhirnya hari ini kita sudah ada kesepakatan bersama pemerintah dan DPRD kaitan dengan rancangan perubahan KUA PPAS ya. Dan kami berharap nanti tanda tangan kaitannya dengan setelah ini nanti dua hari ini kita akan menyampaikan rancangan atau raperda PAPBD ya. Setelah itu nanti dibahas fraksi, terus juga ada pandangan fraksi, kemudian jawaban bupati dan berikutnya paripurna. Mudah-mudahan nanti kajiannya tanggal 5 sudah selesai. Prioritas untuk dari perubahan KUA-PPAS apa itu? Prioritas kembali lagi kan ini tinggalan ya, karena banyak efisiensi ya, efisiensi kurang lebih 50% itu kan banyak sekali anggaran-anggaran yang berkurang ya, kurang lebih hampir 50 miliaran ya, yang kita bisa eksekusi ya, sehingga tidak banyak, sehingga nanti dalam waktu dekat, semoga nanti pertengahan September sudah dieksekusi. Setelah kesepakatan tanggal 5, hitungan saya tambah 14 hari konsultasi ke gubernur, setelah itu bisa kita eksekusi program-program yang berkaitan dengan PAPBD itu. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Cahyono menekankan bahwa kesepakatan ini mencerminkan sinergi yang solid antara pihak legislatif dan eksekutif dalam menjamin penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran, efisien, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Tatit juga menghimbau semua pihak untuk terus memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah guna mendukung terwujudnya pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Kabupaten Nganjuk. Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD dan Bupati Nganjuk yang menandai dimulainya proses pembahasan terhadap rancangan perubahan APBD tahun 2025. Agenda tunggal paripurna hari ini persetujuan bersama KUA PPAS PAK perubahan anggaran keuangan tahun 2025. Tadi Pak Bupati kan sudah menyampaikan ada keterlambatan yang seharusnya minggu kedua itu sudah kita tanda tangani bersama, tapi kan kita juga paham waktu penyerahannya di sini itu juga telah waktu penyerahan, sehingga sama-sama kita maklumi karena memang waktunya sudah disediakan. Terus kemarin ada 17 Agustus itu libur 3 hari, sehingga ada keterlambatan dalam pembahasan. Dengan dinamika yang berkembang, alhamdulillah hari ini sesuai yang sudah direncanakan oleh Banmus, sudah kita adakan rapat paripurna persetujuan bersama pimpinan DPRD dan Bupati mewakili dari pemerintahan. Ini sudah clear sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh Banmus. Kalau boleh tahu sekrusial apakah perubahan tersebut? Ya? Sekrusial apa? Sebenarnya bukan sekrusial ya, kita hanya mencermati setiap kegiatan-kegiatan di masing-masing OPD seberapa penting, karena memang karena ada efisiensi sehingga mana-mana yang memang penting, mana-mana yang kurang penting, dan mana-mana yang tidak penting ini harus bisa dipresentasikan bersama.
dari eksekutif kepada DPRD, kemudian cari solusi seperti apa, sehingga pembahasan di masing-masing OPD perlu pencermatan bersama, karena memang nominalnya itu ya sedikit, sehingga benar-benar tepat sasaran dalam pembahasan di PPAS perubahan ini. Di perubahan itu ada kenaikan atau penurunan terkait dengan PAK? PAK yang jelas penurunan. Sampai Iya. berapa persen dari nominal Kemarin berapa? yang seharusnya yang normalnya itu yang sekitar 70-an lah biasanya, itu 70 ke atas normal. Kita kemarin itu sekitar 58 hari. Dari 70. Ya mulai ada penurunan dari yang biasanya, karena memang ada efisiensi. Kalau boleh tahu penggunaannya juga Penggunaannya rinci masing-masing OPD, karena memang sedikit ini. Jadi kita ya memang perlu mengetahui terkait dengan kuat di PPAS-nya. Setelah PPAS nanti kan kita membahas raperdanya, RKA masing-masing itu kan lebih detailnya kan lebih gampang. Misalnya pembangunan untuk ini, RKA-nya untuk ini sekian ini. Tapi untuk menentukan kemarin apakah betul seperti itu kan perlu pencermatan dari semua anggota badan negara, sehingga benar-benar yang prioritas itu ya yang kita lakukan. Kemarin contoh damkar, pemadam kebakaran ini kan sering ada kejadian-kejadian yang sifatnya mendadak. Kemarin juga diefisiensi terkait dengan pengadaan mobil. Sebenarnya harus dihitung, mobil itu mahal sekali, sehingga tidak memungkinkan untuk ditambahi di PAK ini, walaupun itu poverty, karena tidak skala kalkulasi kita, keuangan kita itu tidak memungkinkan. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.